Halo, kali ini kita akan berbicara masalah catu daya DC ganda teregulasi. Nah, ini kita klik komponen mode, kemudian P ini pick device. Nah, di sini yang pertama kita mengambil dioda dulu tentunya, ya. Diodanya langsung bridge saja. Ini kita rencana mau pakai trafo 3 ampere. Nah, jadi bridge-nya yang bisa dilalui lebih dari 3 ampere di sini kita cari. Nah, di sini ada yang 4 ampere, ya. Nah, pakai ini saja yang single phase rectifier 50 volt 4 ampere. Karena kita kan mau pakai satu dayanya itu 15 sama main 15 volt, jadi ini sudah cukup, ya, 54 ampere. Kemudian juga ada alternator nanti untuk simulasi ini sebagai sumber tegangan dari PLN. Kemudian ada trafo. Nah, coba induktor, ya, kemudian transformer. Nah, di sini yang center tap, ya. Nah, ini yang center tap. Kemudian lagi ada kapasitor yang radial aksial, radial elektronik, radial aksial. Nah, ini kan 15 volt, ya. Jadi kemudian kita cari yang 15 volt lebih dan kapasitasnya itu 470 mikro. Ini 4 tujuan. Nah, ini nano, sorry. Kenapa kok 470? Nah, seperti simulasi yang sebelumnya kan minimal untuk catu daya yang digunakan sebagai sebagai penguat suara itu kan 1 kHz ke atas itu minimal filternya 100 mikro. Nah, itu kan sekitar minimal, ya, tapi kita kasih di atasnya sedikit, ya, 470. Nah, di sini kemudian yang berikutnya kita menggunakan 7815. Nah, ini adalah IC regulator. Nah, di sini adanya 7815, ya. Di sini 15 volt regulator, maksimalnya itu 1 ampere. Jadi dari V in ke V out ini maksimal arus yang diperbolehkan lewat 1 ampere. Nah, padahal kita mau pakai trafo yang 3 ampere kan. Nah, kita gimana ini? Nah, kalau disimulasi kita pakai ini saja, tapi nanti kenyataannya, ya, kita menggunakan yang 78L15. 78H15. Kalau yang L, ada L-nya ini kan cuma 0,1 ampere atau 100 mili. Ini yang tengahnya hurufnya ada H-nya. Nah, maksudnya apa? Yang ada H-nya nanti kita jelaskan. Ini 7815 ini yang untuk regulator tegangan positif. Tapi kalau yang negatifnya 7915, ya. Jadi 8 dan 9 nih. Kalau yang 9 ini untuk yang tadi yang regulator negatif, ya, tegangan negatif. Nah, ini saya jelaskan sebentar. Di sini saya sudah dapat referensinya. Nah, di sini 78XX tanpa huruf. Itu artinya, ya, arus yang diperbolehkan hanya 1 ampere. Kalau L itu 0,1 ampere, kalau M 0,5, S dan seterusnya. Nah, kita pakai yang H, ya, karena tadi trafo yang mau kita gunakan 3 ampere. Kemudian, ya, kita naikkan 1 step di atasnya, ini 5, berarti 78H15. Jadi ini untuk yang positif, ya, regulator positif. Regulator negatifnya ya 79H15. Gitu, ya. Nah, yang berikutnya ini saya nemu di Tokopedia
IC regulatornya seperti transistor jengkol ya, LM78H15K. Kemudian ini yang positif ya, yang regulator negatif nih LM79H15K. Ini memang harganya lebih mahal, yang satu 17.700, yang satu 37.300. Nah ini kalau di toko-toko elektronik sekitar rumah jenengan itu saya yakin kok sulit untuk menemukannya ya, di tempat saya pun juga sulit. Jadi memang jalan satu-satunya ya kita beli di online shop semacam ini. Memang lebih mahal kalau yang 78 tanpa H itu kan harganya mungkin sekitar 3.000 sampai 4.000 lah ya, sekitar situlah harganya. Tapi kalau yang ada H-nya ini karena arusnya tinggi ya lebih mahal. Nah kemudian nanti untuk untuk PCB layoutnya ya kita pakai transistor jengkol gitu. Nah nanti itu kita bicarakan nanti ya. Sekarang kita simulasikan dulu saja. Yang pertama alternator ya. Di sini alternator kita langsung set saja. Ini 311 peak ya. Ini sama dengan 220 VRMS. 50 Hz listrik PLN. Kemudian transformator. Nah, di sini transformatornya ini primary inductance-nya 189,06 ya. Ini hitungan dari mana? Nah, silahkan Anda lihat di center tab sebagai penyearah dioda full wave ya. Penyearah dioda full wave menggunakan trafo center tab itu ada di video sebelumnya. Ya, silakan Anda cermati, di situ ada rumusnya nanti. Kemudian ini 2, yang lain biarkan default. Nah kemudian ada ini. Nah di sini kita sambungkan begini. Kemudian ini kita kasih ground center tab-nya. Ini groundnya. Nah ini kemudian kita kapasitor. Sebentar, ini saya pepetkan dulu ya biar lebih rapi gitu. Nah mana ini ini kapasitor. Ini kapasitornya gini. Kemudian ada 7815-nya. 7815, kemudian 7915. Ini saya mirrorkan ke suhu Y. Kemudian ini juga sama, kita hubungkan. Nah ini filternya ya, kita buat ke filternya, filter input, ada nanti filter output. Filter outputnya juga sama, ini kita setting segitu. Kemudian kita ambil ground lagi. Groundnya saya kasih sini ya. Oh janganlah, sinilah.
selayaknya. Nah, oke. Kemudian saya ambil DC voltmeter. Sekarang saya tahu bagaimana caranya DC voltmeter itu agar bisa negatif. Baru tahu triknya ini saya. Ini, nah ini agak turun sedikit ya. Ini positifnya ini kan diambilkan di sini. Nah, gitu nih. Negatifnya dikasihkan ke ground. Klik. Nah, itu. Kemudian apalagi ini sudah nggih. 470-an semua. Oke. Nah, di sini seperti biasa silahkan Anda simpan dulu menggunakan nama ini rombel underscore npm underscore satu daya ganda terregulasi ya. Di sini kemudian kita simulasikan coba. Nah, pas ini sudah plus 15, ini min 15. Nah, dari sini ini nanti kita masukkan ke preamp sama amplifiernya. Begitu nggih. Nah, oke, cukup sekian untuk simulasi kali ini. Nanti videonya dilanjut dengan membuat layoutnya. Semoga bermanfaat.